perkenalkan, nama saya Diana Sofriyanti. Ini dengan siapa? Dengan Mbak Lida Pramesti Utami. Umurnya berapa, Mbak? 16 tahun. Saya kesini mau konsultasi tentang kesehatan reproduksi karena kan saya sudah menginjak 16 tahun. Oh, gitu. Saya bantu menjelaskan dengan media ini ya. Jadi untuk pengertiannya, nggak bisa lihat gambar sini. Saya akan menjelaskan. Tidak merasa. Jadi kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja? Baik, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja yang pertama itu ada kebersihan organ-organ genital, lalu yang kedua ada akses terhadap pendidikan, hubungan seksual pranikah, penyalahgunaan remaja, pengaruh media sosial, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, hubungan harmonis dengan keluarga, penyakit menular seksual, pengetahuan, perubahan psikis, dan kehamilan remaja. Bisa dilihat gambarnya juga di sini ya. Iya, gambarnya. Iya. Serem ya Bu kalau masih sama hamil. Ya gitu. Jadi harus gitu ya, menjaga pergaulan juga dan tahu batasan kalau sudah masih fase ya. Jangan mau-mau aja. Lalu seperti yang saya tanyakan tadi, resiko perilaku remaja tersebut apa aja ya Bu? Untuk resikonya, karena resiko perilaku remaja saat ini itu kan banyak ya kasus yang harus luar nikah sama penyakit menular seksual atau PMS, HIV/AIDS. Selanjutnya jenis-jenis penyakit apa aja itu yang bisa menyerang kalau kita melakukan hal-hal negatif tersebut. Di antaranya saya akan menyebutkan yang pertama itu ada gonorrea, yang kedua ada sifilis, ada herpes genitalis, trichomoniasis, carcroid, chlamydia, lalu yang terakhir ada kondoma acuminata genital warts. Serem ya Bu penyakitnya. Bisa dilihat ini seperti apa gambarnya dan bentuk-bentuknya. Lalu kan seperti penyakit yang tadi jelaskan, lalu penting nggak sih Bu jaga kebersihan bagi seorang remaja apalagi organ reproduksi? Oh penting sekali. Nah pentingnya kebersihan bagi kesehatan remaja itu merupakan hal yang penting dalam pencegahan berbagai penyakit infeksi, menjaga kesegaran dan keindahan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh sangat penting bagi semua orang, terlebih pada remaja dengan banyak aktivitas berat dan olahraga. Selanjutnya ada lalu cara mencegah penyakit menular seksual itu apa itu Bu? Itu kan yang paling penting ya, kita harus tahu cara mencegahnya. Yang pertama, dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang beresiko untuk kehidupanmu. Terus tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, bagi remaja yang sudah menikah harus setia, artinya tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Lalu ada berani menolak ajakan yang beresiko tertular PMS atau HIV/AIDS. Pilih teman yang berakhlak baik dan gunakanlah masa remajamu untuk hal-hal yang berguna. Terima kasih Ibu, penjelasannya sangat jelas. Sekarang saya jadi tahu dan harus menjauhi hal-hal negatif pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Diana Sofriyanti. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Aulia. Umurnya berapa Mbak? Umurnya 18 tahun. Oke. Ada apa ya? Jadi gini, kemarin kan ada banyak berita itu tentang HIV/AIDS itu. Nah itu apa ya Bu? Oke, saya akan menjelaskan tentang HIV dibantu dengan ini ya. Jadi Mbak nanti bisa melihat gambarnya, nanti saya akan menjelaskan. Mulai
dari pengertian. Nah, HIV itu adalah human immunodeficiency virus, adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Nah, AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebabnya. Nah, penyebab HIV ini adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Nah, penderita infeksi HIV ini menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi gitu. Untuk gejalanya, gejala penularan HIV terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Lalu gejala lanjutannya dengan demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kelemahan tubuh yang mengganggu atau penurunan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan kepala, diare atau muncul terus-menerus tanpa sedar dan jelek, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, dan kulit gatal dan bercak-bercak pada tubuh. Lalu gejala akhirnya, pada umumnya penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan susunan saraf atau neurologis. Nah, bisa dilihat ini gambar-gambarnya ya. Cara penularan HIV/AIDS itu ada bermacam-macam. Salah satunya di antaranya hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS. Ibu dan bayinya, darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS, alat-alat untuk menolak kulit, dan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, HIV itu tidak menular melalui air mata, keringat, air liur atau ludah, dan air kencing, serta peralatan makan bersama seperti piring, sendok, gelas, dan lain-lain, pakaian, handuk, sapu tangan, toilet yang dipakai secara bersama-sama, menggunakan kolam renang yang sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV/AIDS, gigitan nyamuk, dan hubungan sosial yang lain. Selanjutnya, cara pencegahan dengan prinsip ABCDE. Untuk A itu maksudnya abstinence. Abstinence merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seseorang yang belum menikah. Untuk B adalah be faithful, yaitu suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. Dan C adalah kondom, yaitu dengan melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. Untuk D-nya, don't sharing atau don't inject. Jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Untuk E-nya, safe equipment, dengan menghindari pemakaian alat atau bahan yang tidak steril. Selanjutnya ada cara pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan sekolah atau kampus. Karena adiknya masih sekolah, saya akan menjelaskannya. Dengan jangan menggunakan jarum bergantian. Pencegahan HIV yang harus kamu perhatikan itu jangan gunakan jarum secara bergantian. Hindari mengkonsumsi narkoba, khususnya narkoba suntik. Lalu perhatikan luka yang terbuka, terutama jika luka terbukamu akan bersentuhan atau terkena kontak dengan pasien HIV, karena virus tersebut bisa menular melalui luka yang terbuka. Selanjutnya, dengan melakukan vaksin. Pencegahan HIV yang ketiga adalah melakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B, serta melakukan tes secara teratur sangat baik untuk melindungi diri dari HIV. Lalu yang keempat ada pre-exposure
exposure prophylaxis. Itu adalah metode pencegahan HIV dengan cara mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi tertular HIV. Lalu ada hindari atau jauhi seks bebas dengan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan serta tidak menggunakan pengaman bisa meningkatkan resiko penularan virus HIV. Bisa dilihat di sini ya, benarnya. Baik, apakah dia mau ditanyakan? Oke Bu, terima kasih ya penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Jadi saya lebih paham tentang HIV saat ini. Terima kasih kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang wanita jatuh sakit dengan gejala saya bertugas di klinik ini dengan ibu siapa? Saya Raya Fadila Ayani. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang apa sih itu SO? Oh, tentang kalian ya. Menjadinya sekitar 2 tahun setelah baik, saya akan menjelaskan mengenai kita diganti dengan ini ya Bu. Hubungan seksual secara vaginal, anal, dan oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani, cairan vagina, yang pertama saya akan menjelaskan pada wanita hamil dapat diamati bersama anak kesakitan dan kematian maternal. Peningkatan angka kesakitan dan kematian janin serta peningkatan risiko terjadinya grade paling rendah atau BBRR. Dapat terjadi waktu. Untuk pengertian FS sendiri, adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan ibu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan FT ya. Kegunaan zat besi sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. Selanjutnya menggunakan jarum suntik secara ilmiah. Jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan maupun yang digunakan oleh apa sih kebutuhan sangat berpotensi pakutan berjalan selama kehamilan jarum itu? suntik yang dipakai kemudian dapat Kebutuhannya itu kebutuhan zat besi pada kehamilan dengan jaringan tunggal 200 sampai 600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah merah. Untuk 200 sampai 370 mg untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya. Untuk 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal dan 300 sampai 100 dan 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan placenta, 90 sampai 310 mg untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Nah, dengan demikian kebutuhan total zat besi pada kehamilan berkisar antara 580 sampai 1340 mg. Nah, sedangkan satu tablet FT itu mengandung 50 mg FT. Nah, dibutuhkan 490 tablet FT untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Jangan memakai jarum suntik atau alat Untuk sampai singkat itu ada untuk kebutuhan sehari-hari NO itu berapa? Untuk kebutuhan atau dosis harinya itu ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Nah, kebutuhan ini akan meningkat secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu dari rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,5 mg per hari. obat-obatan ini tidak Untuk waktu minum tablet FT-nya, zat besi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam.
Pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6-12 jam, dan kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 sampai 24 jam jika timbul efek samping. Diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan. Cara minum tabletnya itu kampus. Untuk cara minum tabletnya itu diminum 3 kali sehari ya Mbak. Di antara makan, jadi pada waktu perut kosong bukan setelah makan, yang dapat menghambat penyerapan asam lambung dan asam ascorbat, membantu penyerapan sehingga minum teh bisa diiringi dengan minuman jeruk, sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Terus untuk cara penyimpanannya bisa disimpan di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung, atau dekat dengan sumber panas, dan setelah direbus bisa ditutup kembali ya. Efek sampingnya itu efek sampingnya mungkin mual, muntah, konstipasi, diare, dan biasanya itu bentuknya jadi berwarna hitam. Terus apa makanan yang mengandung itu apa saja? Makanan yang mengandung BNF itu seperti daging merah, terus telur, serta ikan, serta tahu, dan besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis makanan seperti kacang almond, kacang hijau, atau berbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan. Mungkin ibu sering gitu ya lihat ada yang jual susu kedelai. Nah itu bisa, kalau ibu suka itu bisa membantu. Terus makanan yang membantu penyerapan Fe itu ada banyak, mulai dari yang mengandung vitamin C seperti asupan vitamin C dan mencegah anemia yang berperan dalam pembentukan kolagen, intraseluler dan penyimpanan luka. Dan itu untuk membangun kekuatan placenta idealnya membutuhkan vitamin C sebanyak 10 mg. Untuk vitamin B12 itu penting sekali bagi pertumbuhan, perkembangan normal RBC dan keberfungsian sel tulang, sistem persyaratan dan saluran cerna. Makanya yang mengandung penyerapan itu apa saja? Seperti kopi, kita suka kopi ya. Nah itu ada kalau nanti mengonsumsi tablet kopi hindari dulu ya, sama garam kalsium, magnesium, sama vitamin. Nah itu dapat mengikat efek sehingga mengurangi jumlah sarapan. Terus cara mengolah makanannya itu bisa dengan cara apa? Lebih baik dimasak untuk sekali penyajian. Biasanya kan ada yang kalau udah nggak panas gitu terus dipanasin lagi, itu lebih baik jangan ya, karena kandungan gizinya akan rusak jika gunakan kembali. Terus mengonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat besinya juga bisa rusak. Terima kasih ya Bu atas cara-caranya bagaimana agar harus tidak dimakan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bu, sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya, juga saran-sarannya tadi sangat membantu saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa konsultasi.